Sunan Kalijaga, atau Raden Mas Said, adalah salah satu anggota Wali Songo dengan penampilan yang sangat merakyat. Sampai saat ini, makam beliau selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai kota di Indonesia. Namun yang belum banyak diketahui, bahwa semasa hidup, Sunan Kalijaga ini dikenal memiliki beberapa karomah yang luar biasa. Seperti apa karomah beliau? Mari kita ulas bersama. Duka Ki Pandan Arang I. Pada masa itu, kota Semarang dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Ki Pandan Arang I. Adipati Semarang ini sedang dirundung duka yang mendalam karena putri kesayangannya yang cantik jelita sedang mengalami sakit lumpuh. Segala macam upaya pengobatan telah dilakukan oleh Ki Pandan Arang I agar putrinya dapat sembuh kembali dari lumpuhnya. Tapi sayangnya, semua upaya yang dia lakukan berujung pada kegagalan. Dan bahkan tidak ada tanda-tanda perkembangan sama sekali bagi kesembuhan putrinya. Hingga pada akhirnya, Ki Pandan Arang I mengucapkan sebuah nadar. Barang siapa dapat menyembuhkan putrinya, jika dia laki-laki maka akan diangkatnya sebagai menantu. Saran Sunan Kalijaga. Pada suatu hari, Sunan Kalijaga memberikan saran kepada Ki Pandan Arang I, bahwa di Gunung Gede ada orang yang pandai dan sakti bernama Ranawijaya, yang berasal dari Majapahit. Ki Pandan Arang I pun mengirim utusan, untuk meminta tolong kepada Ranawijaya, agar mau menyembuhkan putrinya. Tak lama berselang, Ranawijaya pun datang ke Kadipaten. Dengan kemampuannya, dan dibantu dengan doa khusus, Ranawijaya pun berusaha mengobati sang putri yang lumpuh. Dan berkat rahmat Allah, akhirnya sang putri pun dapat disembuhkan, sehingga tidak lumpuh lagi, dan dapat hidup normal seperti sedia kala. Dan sesuai dengan nadar dari Ki Pandan Arang I, bahwa siapapun yang dapat menyembuhkan putrinya, jika itu laki-laki maka akan diangkat sebagai menantunya. Dan akhirnya Ranawijaya pun benar-benar diangkatnya sebagai menantu. Ranawijaya naik tahta. Pada suatu hari, Ki Pandan Arang I meninggal dunia, dan akhirnya Ranawijaya pun menggantikan jabatan mertuanya. Kemudian dia mendapatkan gelar Ki Pandan Arang II. Di bawah kepemimpinan Ranawijaya atau Ki Pandan Arang II, daerah tersebut jadi maju lebih pesat dibandingkan saat masih dipimpin oleh mertuanya. Rakyatnya pun semakin makmur, dan bahkan perkembangan agama Islam di sana cukup memuaskan. Ki Pandan Arang II mulai sombong. Kemakmuran dan keberhasilan dalam pemerintahannya, tak disangka malah membuat Ki Pandan Arang II lupa diri. Dia pun menjadi congkak dan sombong. Dia juga selalu terobsesi untuk mengejar harta secara berlebihan, walaupun pada dasarnya hartanya pun sudah melimpah ruah. Dia mulai jauh dari apa yang diajarkan oleh Islam. Sunan Kalijaga mengingatkan. Mengetahui situasi Ki Pandan Arang II yang mulai melenceng dari ajaran Islam, Sunan Kalijaga berusaha untuk mengingatkan Ki Pandan Arang II, agar tidak semakin melenceng dari ajaran Islam. Namun uniknya, beliau melakukannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput, yang menjual rumputnya kepada Ki Pandan Arang II. Sebenarnya dalam beberapa kesempatan saat bertransaksi, sang penjual rumput ini selalu menyisipkan peringatan terhadap perilaku Ki Pandan Arang II, yang telah menyimpang dari ajaran Islam. Berulang kali sang tukang rumput ini datang memperingatkan, namun tak dihiraukan. Sunan Kalijaga menunjukkan karomah. Akhirnya sang penjual rumput ini menunjukkan karomahnya di depan Ki Pandan Arang II, di mana dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap tanah yang dicangkulnya berubah menjadi sebongkah emas, dan diberikan kepada Ki Pandan Arang II. Ki Pandan Arang II jelas sangat terkejut dengan apa yang telah ditunjukkan oleh sang penjual rumput. Hingga akhirnya dia menyadari bahwa penjual rumput tersebut adalah Sunan Kalijaga. Dia pun langsung memohon maaf, dan menyadari kesalahannya selama ini, yang semakin lama menjadi semakin sombong dan gila harta. Bertaubat. Ki Pandan Arang II pun melepaskan kedudukannya sebagai adipati, dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menerimanya dengan syarat Ki Pandan Arang II harus datang ke Gunung Jabalkat, dengan tanpa membawa harta bendanya.
Ki Pandan Arang II pun menyanggupinya, dan berangkat bersama istrinya meninggalkan Semarang, menuju Gunung Jabalkat. Seperti itulah kisah tentang Karomah Sunan Kalijaga. Wallahu alam. Bagaimana pendapat kalian tentang kisah Karomah Sunan Kalijaga ini? Tuliskan di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video kami berikutnya. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.